Bau menyengat yang menyerupai gas tercium di sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam hingga Sabtu pagi tadi. Hingga kini belum diketahui penyebab munculnya bau yang sangat mengganggu pernafasan dan membuat warga sakit kepala tersebut. Warga Kota Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan bau gas yang cukup menyengat di sejumlah kecamatan antara lain Mustika Jaya, Medan Satria hingga Bekasi Utara. Bau gas muncul sejak Jumat malam membuat pernafasan warga terganggu. Bahkan tak hanya di luar rumah, bau gas juga tercium hingga ke dalam rumah. Awalnya banyak warga yang mengira bau gas berasal dari tabung gas di dapur rumahnya masing-masing. Apa, Pak? Kayak semacam gas, sekitar jam 8. Jam 9 saya kira gasnya itu dari dalam, lalu saya cek aman, tapi kemudian saya dari luar seperti bau gas, ya udah akhirnya kita tutup semua gitu. Oh, gitu. Kenapa gitu, lalu saya mati-matiin gitu. Lama nggak sih, Pak, durasinya, Pak? Durasi sampai jam, itu masih tercium sampai jam 11, Pak. Jam 11? Iya, saya istirahat itu jam 11. Cari-cari kemana, ke warung abang nggak dapat juga. Iya, tapi belum ketahuan titik-titik itunya. Ketahuan titiknya mah di mana ada tuh bau-baunya. Ngeganggu gak, Pak? Lah ganggu banget baunya, nggak enak Iya, banget. nggak enak ya. Gimana sih, kayak di tenggorokan sakit gitu? Enggak. Sakit banget ke hidung, ke itu juga kayak nyengat banget. Nyengat ya? Iya, nyengat banget. BPBD Kota Bekasi juga bergerak ke beberapa lokasi untuk mencari tahu sumber bau gas. Namun hingga kini penyebab bau gas belum diketahui. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainus melaporkan. Balita perempuan ini terjebak selama kurang lebih setengah jam di dalam mobil yang terkunci. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi pun langsung berusaha mengevakuasi balita tersebut. Evakuasi dilakukan menggunakan sejumlah peralatan seperti penggiat dan mistar besi. Balita akhirnya berhasil dievakuasi petugas dengan selamat. Untuk melakukan tindakan evakuasi anak saya di dalam mobil yang terkunci di dalam selama kurang lebih 30 menit. Balita perempuan ini diketahui tidak sengaja terkunci di dalam mobil setelah sang ayah pergi untuk mengambil barang. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Mega. Selamat pagi Angel, hari ini bagaimana aktivitasnya nanti? Pengennya olahraga, jalan-jalan Olahraga, tapi mungkin setelah itu kita mungkin kuliner. Kuliner juga menarik. Ada informasi? Pas banget, nanti akan ada informasi seputar destinasi wisata dan juga kuliner pastinya. Seru sekali Dan itu tentunya ya. selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya pemirsa. Bersama kami, saya Angelika Devagam. Dan saya Mega Latu. Inilah Lintas Anyus Pagi, akhir pekan. Selengkapnya. Pemirsa, satu rumah hancur dan nyaris roboh akibat ledakan tabung gas LPG 3 kg di Jalan Tipar Cakung, Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Akibat kejadian tersebut, 2 suami istri mengalami luka berat dan 2 orang anak yang masih balita hanya mengalami luka ringan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ledakan tabung gas LPG 3 kg menghancurkan sebuah rumah di Jalan Tipar Cakung, Cilincing, Jakarta Timur. Detik-detik ledakan terekam kamera CCTV. Sebelum meledak, korban Saipullah beserta keluarganya sempat mencium bau gas yang menyengat di dalam rumah. Korban kemudian mencabut regulator pada tabung gas, kemudian tidur. Di pagi harinya, korban kembali memasang selang regulator untuk memasak air, namun saat kompor dinyalakan terjadi ledakan besar. Kerasnya ledakan membuat bagian depan rumah jebol dan tembok retak, serta kusen berantakan. 4 orang dalam satu keluarga mengalami luka-luka. Subuh dia keluar, kita lihat CCTV ya, keluar, terus buang sampah, abis itu masuk lagi, istrinya bilang katanya, yang ini tolong tolong dipasangin lagi, soalnya mau masak lagi, dipasangin regulatornya ke gasnya, pas pasang, dijetek kompornya, langsung meledak. 2 korban mengalami luka bakar serius.
Sementara 2 korban lain yang masih berusia 6 dan 3 tahun sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Kasus ledakan masih ditangani pihak polisian Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainus melaporkan. Bau menyengat yang menyerupai gas tercium di sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam hingga Sabtu pagi tadi. Hingga kini belum diketahui penyebab munculnya bau yang sangat mengganggu pernafasan dan membuat warga sakit kepala tersebut. Warga Kota Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan bau gas yang cukup menyengat di sejumlah kecamatan antara lain Mustika Jaya, Medan Satria hingga Bekasi Utara. Bau gas muncul sejak Jumat malam membuat pernafasan warga terganggu. Bahkan tak hanya di luar rumah, bau gas juga tercium hingga ke dalam rumah. Awalnya banyak warga yang mengira bau gas berasal dari tabung gas di dapur rumahnya masing-masing. Apa Pak? Kayak semacam gas, sekitar jam 8. Di jam 9 saya kira gasnya itu dari dalam, lalu saya cek aman, tapi kemudian saya dari luar seperti bau gas, ya udah akhirnya kita tutup semua gitu. Oh gitu. Kenapa gitu, lalu saya matiin gitu. Lama nggak sih Pak durasinya Pak? Durasi sampai jam, itu masih tercium sampai jam 11 Pak. Jam 11? Iya, saya istirahat tuh jam 11. Cari-cari kemana, ke warung abang nggak dapat juga. Iya, tapi belum ketahuan titik-titik itunya. Ketahuan titiknya mah di mana ada tuh bau-baunya. Ngeganggu gak Pak? Lah ganggu banget baunya, nggak Iya, enak banget. nggak enak ya. Bagaimana sih kayak di tenggorokan sakit gitu? Enggak. Sakit banget ke hidung, ke itu juga kayak banget. Nyengat ya? Iya, nyengat. BPBD Kota Bekasi juga bergerak ke beberapa lokasi untuk mencari tahu sumber bau gas. Namun hingga kini penyebab bau gas belum diketahui. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang wanita dianiaya diduga oleh seorang anggota polisi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Warga yang berusaha melerai justru ditodong senjata api. Seorang oknum polisi di Kota Palembang aksinya di Jalan Dwi Kora Ilir Barat memicu kemarahan warga hanya karena mantan kekasihnya memiliki pacar baru. Anggota Polrestabes Palembang ini menganiaya mantan pacarnya hingga terluka. Korban melaporkan kasusnya ke kantor polisi dan pelaku kembali datang hingga terjadi cekcok. Pelaku sempat mengacungkan senjata api ke arah warga yang mencoba melerai pertikaian. Kalau dia motifnya pengkhianatan, cemburu, tuh makanya dia main tangan. Awalnya gimana sih, kenalnya gimana tuh? Awalnya kenalnya melalui teman. Kasusnya dalam penanganan Polda Sumatera Selatan, sementara tersangka terancam hukuman tentang penganiayaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri di Kota Semarang babak belur usai dikeroyok 3 orang yang merupakan tetangganya. Aksi brutal yang dilakukan para pelaku terekam CCTV. Inilah aksi para pelaku pengeroyokan terhadap pasangan suami istri di Jalan Wot Gandul, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam rekaman CCTV, Sudarmo dan istrinya Oi Kim Nio yang tengah duduk di depan toko tiba-tiba didatangi pelaku bersama anak dan adiknya. Tanpa ampun, ketiga pelaku langsung menganiaya korban hingga terjatuh di jalan. Sementara istri korban yang bermaksud melerai juga terkena pukulan. Kejadian berawal saat korban meminta seorang pengemudi yang merupakan pelanggan toko pelaku untuk mematikan lampu mobil. Pasalnya, korban masih dalam masa penyembuhan usai operasi katarak. Pelaku yang emosi tiba-tiba memukul korban namun dilerai warga. Namun selang 15 menit, terjadilah aksi pengeroyokan ketiga pelaku kepada pasutri tersebut. Akibat kejadian, istri Sudarmo harus dilarikan ke Rumah Sakit Panti Wilasa Semarang karena mengalami patah tulang hidung dan luka lebam di wajah. Sedangkan Sudarmo sendiri juga mengalami luka lebam di wajah. Saya lagi duduk di tempat jualan saya. Anaknya datang sama dia sama adik iparnya, bertiga mereka langsung meroyok saya. Juga istri saya. Kami terima dan kami tangani dan sudah berproses dalam tahap penyelidikan. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh penyelidik itu mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memang
kami himpun dari beberapa saksi. Korban berharap agar pihak polisian menangkap para pelaku. Pasalnya hingga kini istri korban pun masih trauma dan takut kembali ke toko miliknya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Seorang bapak di Bondowoso menjadi korban amukan anaknya yang mengalami gangguan jiwa. Akibatnya korban alami luka robek di telinga hingga harus mendapat 8 jahitan. Beginilah kondisi S yang mengalami luka di bagian telinga kanan usai dianiaya anak kandungnya AZ menggunakan besi sepanjang 1 meter di Desa Gentong, Kecamatan Taman Kroco, Bondowoso, Jawa Timur. Sementara usai kejadian, pelaku AZ berhasil diamankan petugas pendamping dinas sosial dibantu warga sekitar. Kejadian bermula saat pelaku AZ yang diduga ODGJ ini tiba-tiba saja mengamuk hingga mencekik leher ayahnya. Berhenti di situ, pelaku kemudian menganiaya korban dengan besi hingga terluka di telinga. Tapi pasti penyebab awal penganiayaan tersebut, antara korban yang alami luka harus mendapat 8 jahitan. Mengamuk dan ke bapak kandungnya sendiri dan mengakibatkan luka di bagian telinga. Jadi kita ke sana bersama Mas Ramil datangi TKP untuk evakuasi ke rumah sakit. Kondisi bapaknya seperti apa sekarang, Pak? Kondisi bapaknya alhamdulillah cuma lecet. Pelaku AZ diketahui mulai menunjukkan gejala depresi setelah gagal berinvestasi pasca pulang sebagai TKI dari Malaysia. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kawanan curanmor saat menggasak sebuah motor warga di Sidoarjo, Jawa Timur terekam kamera CCTV. Aksi pencurian dilakukan dengan cara berbeda, yakni dengan cara mendorong motor sasarannya. Inilah detik-detik aksi kawanan pencuri motor di kawasan perumahan TNI Angkatan Laut Sugiwaras, Candi Sidoarjo, Jawa Timur saat mencuri sebuah motor yang sedang diparkir di depan rumah warga. Tampak 2 orang kawanan pencuri mendadak berhenti di depan motor yang sedang diparkir. Karena suara mesin kendaraan tak terdengar, pelaku mendorong motor yang dicuri dengan didorong pelaku lainnya menggunakan motor. Dalam waktu kurang dari 2 menit, motor yang terparkir akhirnya berhasil dilarikan pelaku di keramaian jalan raya. Korban baru tahu motornya raib setelah melihat CCTV. Kok saya dengar ada suara motor hidup, saya keluar, beneran nggak ada sepeda saya itu. Lalu cek CCTV ternyata ya sudah dibawa sama. Ini kasus pencurian telah dilapor ke Mapolsek setempat, harap pelaku segera ditangkap. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang dokter nekat merekam mahasiswi yang sedang mandi di kamar kos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang memergoki pelaku menangkap dan menyerahkannya pada polisi. Dokter ini harus berurusan dengan polisi karena perbuatan mesumnya mengintip dan merekam seorang mahasiswi saat sedang mandi di sebuah kamar kos di Jalan Pancing, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang panik setelah melihat adanya kamera ponsel dari balik ventilasi tak terima saat mengetahui sang dokter yang sedang mengambil program pendidikan spesialis di salah satu universitas ditangkap dan menyerahkan ke kantor polisi. Korban bersama teman-temannya membawa pelaku ke Polres. Selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi dan juga 1 saksi ahli pidana. Menerangkan bahwasannya memang benar pelaku mengakui perbuatannya. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews. Pemirsa, ribuan warga menggelar unjuk rasa bela Palestina di kawasan Gedung Negara Geraha di Surabaya, Jawa Timur. Selain menyuarakan kemerdekaan Palestina, massa juga mendukung Presiden Prabowo untuk mengevakuasi warga Palestina ke Indonesia. Justru semakin memperkuat suara bahwa Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menghadiri langsung aksi bela Palestina yang digelar di kawasan Gedung Negara Geraha di Surabaya. Di hadapan ribuan orang, Emil ikut berorasi untuk kemerdekaan Palestina. Aksi yang digelar oleh Aliansi Rakyat Bela Palestina ini menyuarakan kemerdekaan Palestina dari Israel. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh saudara sekalian hari ini bukan saja suara golongan, tetapi ini adalah suara resmi rakyat Indonesia. Takbir! Ini adalah suara resmi dari rakyat Jawa Timur. Selain itu, massa juga mendukung langkah Presiden Prabowo untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia.
Sementara itu, saat berlangsungnya aksi, arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat ditutup total dan kendaraan dialihkan ke Jalan Simpang Dukuh, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainus melaporkan. Pemirsa, bayi laki-laki terbungkus sarung lengkap dengan tali pusar ditemukan di tempat pembuangan sampah di kawasan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Dari hasil pantauan kamera pengawas, bayi diduga dibuang dua perempuan pengendara motor. Warga geger saat ditemukannya bayi laki-laki yang masih berusia sekitar 4 jam di tempat pembuangan sampah di Jalan Taman Wijaya Kusuma 3, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Bayi pertama kali ditemukan pemulung yang tengah mencari barang rongsok di tempat sampah. Bayi terbungkus kantong plastik dan dibalut menggunakan kain sarung. Masih terdapat tali pusar lengkap dengan ari-arinya. Bayi selanjutnya dibawa ke puskesmas terdekat untuk pertolongan. Sementara usai dilakukan pemeriksaan kamera pengawas, diduga bayi tersebut dibuang dua orang perempuan menggunakan sepeda motor berwarna hitam. Kondisi dalam bagus, segar, dengan bercak darahnya itu masih bisa dilap dengan mudah. Masih ada ari-arinya? Masih ada ari-ari dan diperkirakan itu 4 jam dari proses persalinan. Balita bayi tersebut dibawa ke puskesmas terdekat. Karena kasus ini ditangani pihak terkait termasuk Polsek Cilandak. Dari Jakarta, Rizky Falupi, Ainus melaporkan. Pemirsa, sejumlah wilayah di tanah air secara serentak menggelar pemilu ulang pilkada usai mendapat hasil keputusan MK. Pemilu disambut antusias warga seperti yang dilakukan di Kabupaten Serang dan Kabupaten Gorontalo Utara. Pemungutan suara ulang di Pilkada Kabupaten Serang kembali dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sebanyak 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati, yaitu pasangan nomor urut 1 Andika Azrumi Nanang Supriyatna dan pasangan nomor urut 2 Ratu Rahmat Uzakiyah dan Najib Hamas bersaing untuk mendapatkan perolehan suara. Sejumlah warga mengaku antusias dalam gelaran pemilu ulang demi mendapatkan pemimpin terbaik yang akan memimpin wilayahnya. Kita pada mau nyoblos pagi hari ini. Sebelumnya nyoblos di sini juga apa gimana? Iya, di sini ini lagi ngantri. Terus udah tahu pilihan apa? Banyak 2.355 TPS dan 29 kecamatan dan 326 desa. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Sementara pemilu ulang juga dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara usai hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. PSU di Gorontalo Utara sendiri dilaksanakan lantaran salah satu peserta pilkada tidak memenuhi persyaratan telah menjalani sidang di Mahkamah Konstitusi. Pada pilkada ulang ini Gorontalo Utara diikuti 3 pasangan calon, yakni Roni Imran Ramdan Mapile, Torik Modangu Nurjana Yusuf, dan Muhammad Sidik Nur Muksin Badar. Di pemilu kali ini peserta pemilu terlihat meningkat dibanding sebelumnya usai dilakukan sosialisasi KPUD. Dari Serang, Banten dan Gorontalo Utara, Gorontalo, Mahesa Priandi, Nur Faizila Hasan, Ainus melaporkan. Sementara tim gabungan penegakan hukum terpadu Bawaslu Banten menangkap tangan sejumlah orang yang melakukan politik uang dalam pemilihan suara ulang Pilkada Kabupaten Serang. Setidaknya ada 12 orang yang ditangkap dan berikut barang bukti sejumlah uang. Sejumlah orang membagikan uang menjelang pemilihan suara ulang Pilkada Kabupaten Serang, terekam video amatir. 2 terduga pelaku ditangkap saat beraksi di Jalan Baru Bendung Pamarayan, Kecamatan Cikesal, Serang, Banten. Berdasarkan informasi, keduanya diketahui merupakan bagian dari tim pemenangan Paslon 01. Modus yang mereka gunakan yakni dengan meminta kartu keluarga dari calon pemilih untuk dicatat ke dalam daftar nominatif. Para pemilih dijanjikan uang tunai sebesar Rp50.000 per orang untuk mendukung Paslon 01 dalam pemungutan suara ulang. Masih dalam proses temuan, ya, masih dalam proses pendalaman dan informasi keterangan terhadap hal tersebut, dan itu terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Serang. Setidaknya ada 12 orang yang ditangkap Gakumdu Bawaslu Banten. Berikut barang bukti sejumlah uang. Kasus ini kini masih dalam penyelidikan petugas. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, Ainus melaporkan. Kita ke informasi seputar haji, pemirsa. Kebijakan murur dan tanazul akan dilakukan dalam penyelenggaraan puncak ibadah haji 1446 Hijriah 2025 Masehi. Ya, sebanyak 38.000 calon jemaah haji Indonesia rencananya akan menjalani skema tanazul.
Kementerian Agama Republik Indonesia akan menerapkan kebijakan murur dan tanazul pada penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau 225 Masehi. Langkah ini dilakukan sebagai cara mengatasi kepadatan jemaah saat puncak haji di Mina dan Musdalifah. Diketahui, murur merupakan skema ketika jemaah melintas di Musdalifah tanpa turun dari kendaraan dan langsung menuju Mina setelah wukuf di Arafah tanpa bermalam. Sementara tamazul adalah sistem yang memungkinkan sebagian jemaah untuk tidak menginap di tenda Mina, melainkan menginap di hotel yang telah disiapkan dekat dengan lokasi melempar jumroh atau jamarot. Jadi tanazul itu nanti ada jamaah ada sekitar kemarin kalau nggak salah 38.000 ya. 38.000 yang ditargetkan nanti jamaahnya itu tidak menginap di tenda, Pak. Mabit tetap di Mina, tapi mereka menginap di hotel. Kebijakan murur dan tanazul telah melalui proses kajian di mana hal ini juga mendapat dukungan dari pemerintah Arab Saudi dan disetujui oleh ormas-ormas Islam besar di Indonesia. Dari Jakarta, Gigih Irfan, iNews melaporkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar hadiri pelaksanaan bimbingan manasik haji nasional di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Menteri Agama memberikan materi pembekalan secara langsung kepada calon jemaah haji. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan materi pembekalan kepada calon jemaah haji nasional di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta dengan mengangkat tema Menggapai Haji yang Mabrur. Kegiatan ini diikuti oleh 100.000 calon haji secara luring maupun daring dari berbagai penjuru Indonesia. Awalnya Indonesia hanya akan mendapatkan jumlah pembimbing 1%. Namun setelah dilakukan negosiasi, akhirnya mendapatkan 2 kali lipat. Kedua, semula kebijakan Arab Saudi hanya 7% yang diberikan hak untuk jemaah berusia 70 tahun dan pelarangan bagi jemaah yang sudah berusia 90 tahun. Namun hal tersebut kini sudah diizinkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah saat libur panjang Hari Raya Paskah. Selain menikmati suasana Malioboro, wisatawan berbelanja pernak-pernik khas Jogja untuk oleh-oleh. Ribuan wisatawan memadati kawasan Malioboro untuk menikmati suasana kota Jogja sekaligus berbelanja oleh-oleh. Jajanan bakpia dan beberapa kain batik masih menjadi favorit wisatawan. Sejumlah wisatawan mengaku datang ke Yogyakarta saat libur panjang ini untuk berwisata. Wisatawan juga dapat mengabadikan momen menggunakan baju adat Jawa bersama keluarga di sepanjang jalan Malioboro. Lihat keindahan kota Jogja. Ini sudah berapa hari di Jogja, Bapak? Kita sudah 3 hari. Jadi kesannya coba foto dengan adat Jawa ini seperti apa, Pak? Kesannya, Pak? Seperti ini, dengan seperti ini alhamdulillah kroso Jawa tenan. Banyak wisatawan turut menyebabkan kemacetan. Kendaraan pribadi, bus Trans Jogja, dan angkutan tradisional seperti delman menumpuk di sepanjang jalan Malioboro. Dari kota Jogja, daerah istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan wisatawan mulai padati kawasan wisata Puncak di libur panjang akhir pekan. Sejumlah skema rekayasa lalu lintas diterapkan untuk mengurai kemacetan. Pada libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Puncak masih menjadi destinasi wisata favorit masyarakat. Kendaraan yang mayoritas merupakan plat B pun memadati lalu lintas. Sejumlah rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah serta ganjil genap diberlakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Dari data sementara, sekitar 17.000 kendaraan sudah melalui jalur Gadok menuju kawasan Puncak Bogor sejak Jumat lalu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggratiskan moda transportasi publik di Jakarta untuk kaum perempuan saat Hari Kartini 21 April 2025 nanti. Bebas tarif seluruh moda transportasi publik juga akan diberikan Pemprov DKI untuk semua jenis kelamin pada 24 April bertepatan dengan Hari Transportasi Nasional.
Kabar gembira bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya yang berjenis kelamin perempuan. Pada peringatan Hari Kartini 21 April esok, semua kaum hawa akan bebas menumpangi moda transportasi publik di Jakarta secara gratis alias tanpa dipungut tarif. Selain bus Transjakarta, transportasi publik yang bisa ditumpangi wanita secara gratis adalah MRT dan LRT. Sementara pada Hari Transportasi Nasional 24 April mendatang, Pemprov juga akan kembali menggratiskan moda transportasi massal sekaligus peluncuran trayek baru Trans Jabodetabek rute Blok M Alam Sutra Tangerang. Kami akan menggratiskan seluruh trayek, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, bagi siapapun mau laki mau perempuan gratis. Pramono meminta para penumpang agar tertib saat menumpangi moda transportasi publik, baik selama di halte atau stasiun hingga ke dalam rangkaian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan umat Katolik memadati Gereja Katedral Jakarta untuk mengikuti Misa Sabtu Vigili, puncak dari rangkaian Pekan Suci menyambut Hari Raya Paskah. Sejak Sabtu sore, ribuan umat Katolik kembali memenuhi kursi yang disediakan di Gereja Katedral Jakarta untuk mengikuti Misa Sabtu Suci. Suasana misa berlangsung hikmat dan tertib. Misa Vigili Paskah diawali dengan upacara cahaya, lilin api dinyalakan dari api yang baru diberkati. Suasana gelap di dalam gereja perlahan berubah terang seiring lilin-lilin umat dinyalakan, melambangkan Kristus sebagai terang dunia. Misa Malam Paskah menanti kebangkitan Yesus Kristus tahun ini diwarnai dengan simbolik makam Yesus Kristus yang kosong. Sebuah prosesi dramatik yang menggambarkan kubur kosong, tanda bahwa Kristus telah bangkit. Setelah beberapa tahun terakhir, simbolis pemakaman baru diadakan lagi di Gereja Katedral. Makam yang kosong ini adalah tanda dan simbol dalam kisah kitab suci bahwa Yesus telah bangkit. Jadi jenazahnya tidak lagi ada. Yang bisa dilihat di situ adalah kain dan mahkota duri itu. Tapi jenazahnya tidak ada karena Yesus sudah bangkit. Sementara itu, mengakhiri Pekan Suci, Gereja Katedral menggelar Misa Hari Raya Paskah pada hari Minggu yang terbagi menjadi 4 sesi, pukul 8.30, pukul 11, pukul 15.30, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Wenda Nura dan Bernadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi wisata pemirsa dan juga Angel. Ya, ada apa ini Mega? Ini jika ingin berenang bersama hiu paus atau whale shark, Anda bisa jalan-jalan ke Gorontalo. Ya, tentunya Anda akan mendapat sensasi yang tak terlupakan nih Mega dan juga pemirsa karena bisa berinteraksi langsung bersama hiu paus. Berpelesir ke Provinsi Gorontalo, wisatawan bisa menikmati pemandangan menakjubkan. Ya, tepatnya di Pantai Batubarani. Tak hanya bermain air, Desa Wisata Batubarani mengajak wisatawan untuk berenang dan berinteraksi dengan hiu paus bernama Shirley. Menempuh waktu 30 menit dari pusat kota, wisatawan cukup menyiapkan kocek Rp100.000 hingga Rp350.000 dengan menumpang perahu dari tepi Pantai Batubarani menuju area lebih dalam ke Laut Gorontalo. Shirley, hiu paus yang ramah ini akan menyambut wisatawan. Tak sedikit wisatawan turut menyelam merasakan sensasi berenang bersama Shirley. Dari perahu, wisatawan juga bisa memberi makan hiu paus secara langsung dengan udang kecil yang disediakan. Bak bersama teman, wisatawan dapat berenang bersama Shirley dan menikmati keindahan bawah laut Gorontalo secara langsung, serta menikmati pemandangan bawah laut di atas perahu kaca. Seru banget ya karena pertama kali lihat paus, terus saya pikir itu dia bakal galak gitu ya. Ternyata ramah, terus agak jinak sih menurut saya. Tentu sangat berkesan ya. Karena ini pengalaman pertama kali, terus juga yang paling berkesannya sebenarnya jarak kita berenang dari pesisir menuju ke hiu paus itu yang sangat dekat. Itu sih yang paling berkesan dan kita bisa langsung nemuin hiu pausnya itu.
Berwisata sambil berinteraksi bersama hiu paus dengan keindahan alam Gorontalo yang memukau memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Bagaimana? Anda tertarik? Dari Kabupaten Bone Balango, Gorontalo, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ya, dari wisata yang menarik-menarik ya seputar pariwisata, kita beralih ke informasi seputar kuliner nih Mega dan juga pemirsa. Kita berkunjung ke Bekasi, Mega, karena di situ ada satu tempat nongkrong yang menawarkan beragam kue pancong dengan rasa kekinian. Kamu suka kue pancong nggak? Wah, ini suka, menarik sekali ya. Dan juga pemirsa, dipadu dengan nuansa warung yang modern sebagai membuat nyaman waktu nongkrong bersama teman ataupun keluarga. Di antara pemirsa yang suka nongkrong. Nah pemirsa, saya punya rekomendasi atau tempat untuk nongkrong yang bukanya sampai malam. Banyak pilihan makanan, bahkan ramah di kantong loh. Seperti apa tempatnya dan bagaimana suasananya? Yuk kita lihat sama-sama. Tempat nongkrong satu ini jadi primadona warga Bekasi. Menawarkan jajanan khas Sunda, kue pancong. Membuat warung modern ini selalu ramai pengunjung. Memberikan sensasi tersendiri, pancong lumer yang dikreasikan dengan beragam rasa favorit kekinian seperti red velvet ice cream, cheese and cream, Oreo pop cream, dan matcha sprinkle. Pancong bisa dipilih tingkat kematangannya sesuai selera, bisa matang dan setengah matang. Lezatnya. Terima kasih ya. Nah pemirsa, salah satu keunikan dari tempat nongkrong ini adalah ketika saya mau pesan, saya dipanggil langsung pakai toa atau pengeras suara. Udah nggak sabar rasanya untuk mencicipi makanan yang ada di depan saya. Yuk kita cicipin sama-sama. Pancong dipadu dengan kopi susu khasnya semakin menambah kenikmatan sajian andalan ini sambil nongkrong bersama rekan-rekan. Tak hanya itu, nasi telur, bubur, aneka mie instan, dan minuman juga tersedia di sini. Ya pastinya ini warung pancong naik kelas ya, dengan tempat yang nyaman tapi dengan harga kayak warung-warung pancong pada umumnya. Nah, pancong yang kita sediain pun rasanya beda lah. Menu unggulan kita pastinya pancong paling laris kita ada red velvet, pancong red velvet ice cream, dan itu menu signature kita. Empuknya pancong dipadu dengan topping red velvet yang manis dan dinginnya es krim begitu menggoyang lidah. Karena kebetulan ini ketiga kalinya kesini. Pas pertama kali sih karena tempatnya luas, enak juga, nggak sempit, enak buat nongkrong bareng-bareng. Terus pancongnya juga enak sih. Aku dapat info dari teman aku, katanya di sini tempatnya enak. Ya, jadi aku penasaran makanya aku datang ke sini. Tadi aku pesan red velvet sih, pancong red velvet sama kentang. Gimana rasa makanan di sini? Enak. Iya, aku paling favorit sih yang pancong red velvet ya. Jangan khawatir soal harga, pengunjung cukup siapkan kocek dari Rp5.000 hingga Rp25.000 saja. Dijamin bakal betah nongkrong di tengah suasana semi-industrial ini. Pemirsa, saya udah pesen banyak banget makanan di sini, dan salah satu yang paling saya sukai adalah pancong yang rasa red velvet ini. Nah, bagi pemirsa yang cari makanan banyak pilihan, banyak pancongnya dengan rasa yang beraneka ragam, di sini tempatnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Esra Ambarita bersama juru kamera Eri Nugraha, iNews melaporkan. Saya lanjut ya. Ya, kita kembali ke informasi wisata setelah tadi kenyang makan pancong ya. Nah, ini libur panjang, Ancol masih menjadi destinasi favorit masyarakat untuk berlibur bersama dengan keluarga. Nah, bermain pasir di pantai dan menikmati air mancur menari menjadi aktivitas seru yang digemari pengunjung. Kawasan Ancol masih menjadi destinasi favorit bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu libur panjangnya. Dan selain dari Pantai Ancol, ini ada juga air mancur menari yang menjadi favoritnya warga yang ada di sini dan juga pengunjung di sini untuk menghabiskan waktunya. Nah, ini di belakang saya, ini adalah sesi dari air mancur menari yang sedari tadi ini dengan penuh warna, kemudian juga pastinya diiringi dengan musik yang berbeda-beda, kemudian juga pastinya dengan bentuk tarian yang pas
pastinya ini sangat amat indah untuk dilihat. Dan juga di sini banyak sekali pengunjung dari Ancol yang memilih untuk menghabiskan waktunya untuk sekedar berfoto dengan latar belakang air mancur menari. Kemudian juga ada yang sekedar menikmati bagaimana air mancur menari ini yang ada di kawasan Ancol. Dan juga yang pastinya untuk pengunjung Ancol yang mau melihat air mancur menari, ini tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Jadi tinggal langsung saja menuju ke Symphony of the Sea untuk bisa melihat dari air mancur menari yang ada di Ancol. Dan untuk durasinya atau mungkin jam sesinya ini berbeda-beda, namun untuk di setiap harinya dilakukan 2 sesi yang berbeda, di mana pada siang hari di jam 12, kemudian lanjut lagi di sore hari tadi di pukul 5:30 sore, kemudian juga berlanjut di pukul 6:30 malam. Dan pastinya di sini ramai oleh para pengunjung untuk melihat bagaimana air mancur menari yang ada di Ancol. Dari Jakarta, Nora Syafika, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, media sosial dihebohkan dengan aksi premanisme juru parkir liar yang mematok tarif parkir sebesar Rp200.000 ke salah seorang sopir kendaraan roda 4. Pelaku bahkan mengancam akan merusak kendaraan milik korban jika tidak diberi uang dengan nominal tersebut. Emang ya parkir gitu? Ayo 200.000 sak bulan. Parkir berapa tahun 200.000? Ini daerah orang kan tong lobong ngatur ya, mana asup ke daerah orang. Viral di media sosial, seorang oknum juru parkir mematok tarif parkir sebesar Rp200.000. Dalam video, jukir liar ini bahkan mengancam sang supir. Dengan nada lantang, sang juru parkir memaksa berkali-kali kepada korban untuk memberikan uang Rp200.000. Beruntung, korban sempat merekam aksi premanisme oknum tersebut meskipun sempat menuai ancaman dari pelaku. Usai viral, Pemkot Kota Bandung langsung memburu keberadaan pelaku bersama tim Satgas Anti Premanisme Kota Bandung. Pasalnya sesuai aturan perwal, layanan parkir untuk kendaraan maksimal Rp7.000 untuk kendaraan besar di luar tarif tersebut artinya dilakukan oknum preman yang tidak bertanggung jawab. Itu viral itu kami sedang mencari siapa pelakunya dan di daerah mana. Karena sesuai dengan Perwal nomor 66 tahun 2021 tarif pelayanan parkir itu salah satu contoh misalnya ada parkir kontainer itu hanya 200.000 itu dari mana dasar hukumnya dan untuk apa? Yang pertama, yang kedua uangnya mau ini kan kalau dilihat tuh kendaraan kecil kan itu diminta 200.000. Nah itu kalau jukir resmi itu pakai seragam, pakai tanda karcis dan pakai nenteng itu salah satunya, dan itu dipakai dulu baru bayar. Yang prosedur yang jukir resmi atau jukir legal. Pemkot Bandung menghimbau kepada setiap pemilik kendaraan parkir di wilayah Bandung yang dijaga juru parkir resmi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan.